Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Ustazah harap kalian selalu sehat dan tetap semangat, walaupun hari ini kita masih belajar secara online. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan mengucapkan basmalah, ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah buat kita dan tentunya bermanfaat di dunia dan akhirat, dan semoga kita dimudahkan dalam memahami pelajaran hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita sudah masuk di tema yang kedua, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, hari ini kita akan bahas di subtema yang pertama, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Untuk pelajaran yang pertama. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa saja sih manfaat tumbuhan bagi manusia? Nah, ketika misalnya kalian makan, pasti ada menu sayur. Nah, salah satu sayur itu adalah bagian dari tumbuhan, baik itu berupa bayam, kemudian kangkung, dan sebagainya. Selain itu juga, coba perhatikan meja atau kursi yang ada di rumah kalian. Biasanya, meja atau kursi yang ada di rumah kalian itu berbahan baku dari kayu. Nah, kalian tentu tahu ya, kayu itu berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, baik anak-anak, coba kalian bisa membuka buku paket kalian di halaman yang kedua. Nah, di situ ada cerita ataupun dongeng gitu ya, yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Nah, dikisahkan di dalam dongeng tersebut, dahulu kala itu ada seorang anak kecil beserta pohon apel yang sangat besar. Setiap harinya, anak itu bermain bersama pohon apel di sekitarnya. Nah, anak laki-laki itu sangat sayang sekali terhadap pohon tersebut. Kemudian pohon itu pun juga senang bermain dengan anak laki-laki tersebut. Nah, waktu pun berlalu, kemudian anak laki-laki itu tumbuh menjadi sosok yang dewasa. Nah, pada suatu hari, dia datang kembali kepada pohon tersebut. Nah, pohon apel kemudian menyambutnya dengan gembira seraya berkata, "Ayo bermainlah bersamaku," kata pohon apel. Lantas kata anak laki-laki yang sudah tumbuh dewasa tersebut, dia berkata, aku tidak punya waktu lagi untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah engkau membantuku?" Tanya anak laki-laki dewasa itu kepada si pohon apel. Lalu jawab pohon apel, "Kamu boleh mengambil batang dari pohonku ataupun cabang-cabang dari pohonku untuk membangun rumahmu." Nah, kemudian laki-laki dewasa itu sangat bahagia karena dia sudah mendapatkan kayu untuk menjadi bahan untuk membangun rumahnya. Nah, pada saat itu setelah dia mengambil kayu dari pohon apel tersebut, lalu pergi untuk membangun rumah, dalam waktu yang sangat lama sekali, laki-laki itu tidak pernah lagi datang kepada pohon apel. Lantas pohon apel kemudian sangat sedih sekali. Nah, pada suatu hari, akhirnya laki-laki itu kembali lagi kepada pohon apel. Tapi ternyata laki-laki itu dan pohon apel itu ternyata usianya sudah terlalu tua. Lantas kata si pohon apel, "Aku tidak bisa lagi memberikan apa-apa," kata pohon apel. Lantas kata laki-laki itu, "Tidak apa-apa, karena yang aku butuhkan saat ini hanyalah untuk tempat beristirahat, yaitu tempat untuk bersandar." Lantas kata si pohon kayu, "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah dan beristirahatlah bersamaku," kata si pohon apel. Nah, laki-laki pun
Dia duduk dan bersandar di pohon apel yang masih tersisa. Nah, pohon apel pun juga menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bisa bersama. Nah, itu adalah kisah dari pohon apel yang tulus, tentang seorang anak laki-laki sejak kecil dia sering bermain bersama pohon. Saat dewasa dia membutuhkan kayu dari pohon apel tersebut, dan hingga tua pun ternyata laki-laki itu membutuhkan si pohon apel untuk bersandar. Nah, baik anak-anak, itu adalah dongeng di halaman yang kedua. Sekarang mari kita mengenal dongeng. Jadi pohon apel yang tulus yang tadi sudah kita ceritakan itu termasuk salah satu karya tulis berupa dongeng. Nah, kalian pernah mendengar apa itu arti dongeng? Ya, jika kalian biasanya sebelum tidur kalian selalu dibacakan dongeng oleh orang tua kalian. Nah, pasti kalian sudah mendengar apa sih arti dari dongeng? Jika belum mengenal apa arti dongeng, baik, kita akan bahas arti dongeng hari ini. Yang pertama, pengertian dari dongeng. Dongeng itu adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi dongeng itu hanyalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Artinya dia bersifat fiksi. Contohnya, kita lihat di dongeng yang tadi bahwa pada kenyataannya pohon itu tidak pernah berbicara kepada manusia. Nah, jadi kita sudah mengenal bahwa dongeng itu adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, anak-anak, di dalam dongeng itu terdapat yang namanya unsur-unsur intrinsik. Apa itu unsur-unsur intrinsik? Unsur-unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam dongeng. Apa saja unsur-unsurnya? Nah, yang pertama itu adalah tema. Nah, apa itu tema? Tema itu adalah gagasan pokok yang ada di dalam dongeng tersebut. Kemudian yang kedua adalah tokoh. Tokoh itu adalah pemeran yang terlibat langsung di dalam cerita dongeng. Kemudian yang ketiga, penokohan. Penokohan itu adalah karakter yang dibangun oleh penulis dongeng yang terdapat pada dalam diri tokoh. Nah, kemudian yang keempat itu adalah alur. Jadi unsur alur ini tentang apakah peristiwa itu terjadi maju ataupun mundur. Nah, kemudian yang kelima adalah latar. Latar ini terkait dengan peristiwa itu terjadi meliputi tempat, suasana, dan sebagainya. Misalnya berlatar di kebun, berlatar di pantai, dan sebagainya. Dan yang keenam, yang terakhir adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam dongeng, yaitu ada unsur amanat. Apa itu amanat? Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jadi pesan yang terdapat di dalam dongeng. Nah, anak-anak, kita tadi sudah baca tentang pohon apel yang tulus. Nah, dari kisah dongeng pohon apel yang tulus ini bisa kita simpulkan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam dongeng tersebut. Yang pertama adalah tema. Nah, tema dari dongeng pohon apel yang tulus itu adalah tentang sebuah ketulusan, yaitu ketulusan pohon apel kepada anak laki-laki yang sudah dewasa sampai tua. Jadi dia senantiasa memberikan apa yang dia punya demi kebahagiaan si anak laki-laki itu. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah tokoh. Nah, dalam dongeng tersebut, dalam dongeng pohon apel yang tulus tersebut, itu terdapat dua tokoh, yaitu pohon apel dan anak laki-laki. Kemudian yang ketiga itu unsurnya adalah penokohan. Nah, seperti yang Ustazah sampaikan tadi, penokohan itu adalah karakter yang ada dalam diri tokoh. Nah, karena tadi tokohnya adalah pohon apel dan anak laki-laki, maka kita bisa lihat
bahwa penokohan untuk pohon apel atau karakter dari pohon apel itu adalah baik hati. Kenapa? Karena dia senantiasa memberikan apa yang dia punya kepada si anak kecil hingga dia tua. Nah, kemudian tokoh yang kedua yaitu anak laki-laki. Itu penokohan atau karakternya digambarkan sebagai seorang anak yang suka meminta. Bisa kita lihat tadi, kita bisa baca di cerita tersebut, dari kecil hingga tua, anak laki-laki itu senantiasa meminta apa yang dia inginkan kepada si pohon apel. Nah, kemudian yang keempat adalah latar atau tempat peristiwa dongeng itu terjadi. Nah, latar untuk dongeng pohon apel yang tulus itu adalah berlatar tempat di sebuah kebun. Kemudian yang kelima ini adalah alur. Nah, alur cerita yaitu alurnya adalah maju. Dari mana kita ketahui alurnya maju? Karena dongeng tersebut menceritakan sejak anak kecil, ya, anak laki-laki itu kecil, dewasa hingga sampai usia tua. Nah, itu bisa kita pastikan bahwa alurnya adalah alur maju. Dan yang terakhir adalah unsur yang terakhir itu adalah amanat. Nah, yaitu pesan yang terkandung di dalam dongeng tersebut. Nah, dari dongeng pohon apel yang tulus bisa kita mengambil pesan ataupun pelajaran di dalamnya bahwa kita harus menyayangi seseorang dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Nah, ini yang harus kita ingat. Kita ambil pelajaran di dalam dongeng tersebut, yaitu kita harus menyayangi kepada seseorang itu dengan cara yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Sebagai contoh, ketika kalian menyayangi orang tua atau menyayangi adik dan kakak, maka lakukanlah dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Baik anak-anak, itu adalah tentang dongeng yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya di pelajaran yang pertama ini kita juga akan belajar tentang penjumlahan yang hasilnya antara ruas kiri dengan ruas kanan itu adalah sama, yaitu penjumlahan yang hasilnya sama dengan ruas kanan dan kiri. Sebagai contoh, coba kita perhatikan contoh yang pertama. 35 ditambah 15 sama dengan, ada yang tahu anak-anak? Ya, 35 ditambah 15 hasilnya adalah 50. Nah, ini contoh yang pertama. Sehingga bisa juga kita tuliskan 15 ditambah 35 sama dengan, ya, sama dengan 50. Jadi penjumlahan ini hasilnya antara ruas kiri dengan ruas kanan itu sama. Bagaimana bisa kita ketahui? Mari perhatikan penulisan berikut ini. Jadi 35 ditambah 15 itu sama dengan 15 ditambah 35. Kenapa? Karena hasil penjumlahan 35 ditambah 15 itu sama dengan 50. Demikian juga kalau kita balik, 15 ditambah 35 itu hasilnya 50. Nah, contoh yang kedua, coba perhatikan. 500 ditambah 250 itu hasilnya sama dengan, ada yang tahu berapa jumlahnya? Iya, hasilnya adalah 750. Selanjutnya, kita balik. 250 ditambah 500 itu hasilnya, iya, sama-sama 750. Nah, dari sini penjumlahan ini bisa kita tuliskan bahwa 500 ditambah titik-titik-titik sama dengan titik-titik-titik ditambah 500. Kira-kira berapa angka atau bilangan yang harus kita isikan di dalam titik-titik tersebut? Ada yang tahu anak-anak? Iya, seperti contoh yang kedua di atas, kita bisa simpulkan bahwa 500 ditambah 250
Itu hasilnya sama dengan 250 ditambah 500. Ya, baik anak-anak, ini adalah contoh untuk penjumlahan yang sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Nanti kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di buku tematik kalian. Nah, selanjutnya coba perhatikan di halaman 9. Mari kita menyanyikan lagu Cemara. Anak-anak, apakah kalian sudah pernah mendengar lagu Cemara? Nah, kalau belum, mari kita simak video berikut yang bernyanyi tentang pohon cemara. Disimak baik-baik ya, dan mari kita bernyanyi bersama-sama. Ya, baik anak-anak, itu tadi adalah lagu Pohon Cemara. Nah, pembelajaran 1 hari ini kita sudah pelajari tentang dongeng-dongeng beserta unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kita sudah mendapatkan pelajaran apa sih arti dongeng? Kalian masih ingat? Ya, dongeng itu adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, kemudian kita sudah belajar tadi ada 6 unsur yang ada di dalam dongeng, yaitu ada tema, kemudian ada tokoh, ada penokohan, kemudian ada alur, kemudian ada amanat, dan sebagainya. Jadi itu adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam dongeng. Kemudian kita sudah pelajari juga tentang penjumlahan yang hasilnya sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kalian sudah bisa menyanyikan tentang cemara seperti yang sudah ada dalam video tadi. Baik anak-anak, pembelajaran 1 kita cukupkan hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.